Halo Sobat Jelajah Pesona, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Denny Budiman. Pada episode kali ini kita akan membawakan suatu video yang luar biasa, yaitu suatu desa yang tinggal di puncak gunung atau di tebing gunung. Mereka sudah tinggal di sana turun-temurun dalam waktu yang ratusan tahun yang lalu. Bagaimana keseruan dari desa terpencil ini? Kita simak video berikut ini. Let's go! Dunia ini penuh dengan keajaiban dan banyak pemandangan alam yang menakjubkan yang sering terdapat di beberapa daerah tertinggal. Area ini seperti penjaga gunung harta karun yang kosong tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menggali. Di Provinsi Sichuan, Tiongkok, ada desa tebing yang terletak di tengah-tengah tebing. Dari bawah gunung sampai puncak desa perbedaan ketinggian hampir 1000 meter. Penduduk desa dengan dunia luar. Desa ini memang terpisah dengan dunia luar sebelum adanya perbaikan jalan untuk menaiki tebing ini. Mereka harus memanjat tebing dengan ketinggian 800 meter dan melintasi 13 anak tangga dari 218 tangga baja. Sangat sulit bagi desa ini untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Satu-satunya cara untuk transportasi penduduk desa menuju dunia luar adalah dengan berjalan kaki, dan terkadang mereka perlu memanjat tanaman yang merambat. Meskipun letak desa tebing yang terpencil membuat komunikasi dengan dunia luar sangatlah sulit dilakukan, namun hal ini membuatnya tidak terlalu terpengaruh dengan industri modern, sehingga sumber daya alam relatif terjaga dengan baik. Pada tahun 2017, pemerintah setempat mengumpulkan hampir 600 juta yuan untuk pengembangan desa tebing ini, dan tindakan segera diambil untuk membangun tangga pipa baja setinggi 2.556 langkah. Desa tebing terletak di pegunungan yang tinggi atau medan yang terjal. Tangga baja bisa menjadi moda transportasi yang umum. Ini digunakan untuk mengangkut barang-barang rumah tangga dan bahan-bahan lainnya ke desa. Tangga baja adalah tangga atau struktur tangga kokoh yang terbuat dari bahan baja. Biasanya dibangun sepanjang tebing atau lereng bukit yang curam untuk menghubungkan desa dengan jalan atau jaringan transportasi di bawahnya. Bisa dilihat guys, seperti ini kondisi tangga baja. Adalah tangga atau struktur tangga kokoh yang terbuat dari bahan baja dan dijadikan moda transportasi yang digunakan oleh penduduk setempat. Industri desa tebing gantung didasarkan pada peningkatan kualitas kentang tradisional, jagung, serta peternakan kambing dan sapi potong, ramuan obat, minyak, jeruk pusar, zaitun, paprika, hijau, dan kenari. Jadi mereka memiliki tempat untuk bertanam, bercocok tanam, dan beternak. Jadi tempat tinggal atau desanya memang di atas puncak yang datar, tetapi harus meniti titian yang sangatlah tinggi dan curam. Ada tanaman komersial seperti jeruk, pusar, dan paprika hijau yang ditanam di desa Autole. Domba diternakan di desa
Sumber air di desa tebing ini adalah mata air alami atau mata air pegunungan. Mata air ini biasanya terbentuk dari penyaringan air tanah melalui strata tersebut dan keluar dari dalam tanah menyediakan sumber air minum yang jernih. Jadi guys, jangan dikira suatu tempat yang sangat tinggi, tebing atau gunung, ternyata sumber mata air tetap masih ada. Di sana ada sumber mata air yang sehingga dipakai untuk kebutuhan hidup mereka dan untuk bercocok tanam dan berternak. Dan minumannya itu sangatlah jernih, belum terkontaminasi oleh zat-zat kimia. Aliran atau sungai perair ini biasanya disebabkan oleh curah hujan atau pencairan salju. Jadi karena posisi yang sangat tinggi itu sering turun juga salju karena memang di sana terdiri dari beberapa musim. Air itu mengalir dari pegunungan atau lembah terdekat. Penduduk desa dapat mengambil air dari sungai atau sungai itu untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Danau antar gunung. Di beberapa daerah pegunungan, danau-danau ini mungkin terisi air curah hujan atau pencairan salju yang menyediakan sumber air yang dia bisa diandalkan. Jadi di atas pun jangan dikira ada danau. Danau akibat dari penampungan dari air hujan, kedua dari cairnya salju di puncak gunung pegunungan itu. Danau antar gunung di beberapa daerah pegunungan atau danau-danau ini mungkin terisi air curah hujan atau pencairan salju yang menyediakan sumber air yang dapat diandalkan. Demikian guys, sedikit informasi mengenai kondisi desa tebing, sehingga ada gambaran bagaimana dia bisa hidup dan tinggal dengan kondisi yang seperti itu. Bisa dilihat guys, ini tampak orang tua, dia akan pulang kembali pada rumahnya dengan menggendong anaknya. Ada juga yang membawa ayam guys. Lihat guys, ayamnya dikalungkan dalam lehernya sambil membawa kamera untuk diabadikan perjalanan mereka. Lihat guys, luar biasa. Ini kemiringannya sampai 90 derajat. Dia membawa barang-barang yang akan digunakan nanti di kebutuhannya sehari-hari di rumah tangga. Dia bawa pisang, sampai benda-benda yang besar pun dibawa. Bahkan barang-barang elektronik. Lihat ya, sejauh mata memandang ya seperti ini pegunungannya, pegunungan berbatu. Nah ini di puncak pegunungannya sudah ada tanah yang datar guys. Dan mereka biasanya sudah bercocok tanam, dan dilihat dari atas ke bawah sangatlah luar biasa. Ini memiliki ketinggian yang sangat luar biasa. Titian tangga bisa dilihat segitu panjangnya. Ini asal muasal mereka kenapa tinggal di puncak pegunungan dan sulit untuk terjangkau oleh dunia luar karena pertimbangan faktor keamanan. Jadi saat itu bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan diri dari serangan musuh, sehingga dia tinggal di suatu tempat yang masih belum bisa terjamah dengan orang luar, sehingga mereka aman dari serangan musuh. Sehingga karena hal itu terjadi terus-menerus dan turun-temurun, sehingga ini menjadi suatu tradisi karena mereka sudah memiliki kehidupan rumah atau penghidupan untuk kebutuhan hidupnya. Lihat guys, ada seorang pria yang membawa ikan. Wah, dia ganti-ganti. Jadi berapa kali ini dia
sekarang dia membawa barang yang cukup besar. Nih guys, ini orang ini selalu mengabadikan setiap dia melakukan perjalanan. Jadi bisa dilihat dia berganti-ganti apa yang dia bawa sesuai dengan kebutuhannya. Tadi bawa ayam, sekarang bawa ikan, dan membawa. Nah, sekarang dia membawa atap rumah. Luar biasa. Ini orang ini karena saking terbiasanya nih pria ini, sehingga dia dengan kondisi penuh dengan membawa barang, tapi dia masih bisa mengabadikan dengan membawa alat rekam kamera videonya. Karena orang yang baru kayaknya tidak akan berani, dia akan memegang dengan kedua tangannya. Ini bagi penduduk setempat atau yang sudah terbiasa, yang pernah melewati ini, dia baru bisa menggunakan membawa kamera seperti ini guys. Nih orang ini juga pun sama, karena beberapa kali sehingga dia pun barang yang dibawanya pun sudah ganti lagi. Wih, ngeri banget. Ini tangga dibangun oleh pemerintahan desa setempat, yang mana supaya menghubungkan akses dari dunia luar dengan penduduk desa tebing ini. Karena dengan kondisi sekarang semakin menjadi tempat tujuan wisata adrenalin. Lihat guys, ini hamparan dari tangga yang telah dibangun. Anda bayangkan saja penduduk setempat desa tebing ini sebelum ada tangga. Mereka akan sangat sulit untuk bisa melakukan perjalanan. Lihat guys, ini pemuda ini, dia sudah berganti apa yang dibawanya, sehingga karena ini menandakan berarti dia sering melakukan perjalanan naik turun tangga untuk keperluan belanja kebutuhan rumah tangganya. Bisa naik turun seperti ini, biasanya dia turun untuk menjual hasil pertanian, dan dia juga berternak ya. Kalau berternak kayaknya kalau membawa hasil ternak agak susah. Kalau berupa daging ya bisa memungkinkan lah, dia bisa dijual ke bawah ataupun dikonsumsi secara pribadi dan keluarga. Tetapi mereka tetap seperti berceria
Lihat anak kecil saja dia sudah terbiasa naik tangga seperti ini, padahal resikonya meleset ataupun jatuh dia udah nyawa aja taruhannya, karena memang sangat terjal dan sangat tinggi. Sudah menjadi biasa. Oh, tetap dipegang, ada tali ikatan dari orang tuanya. Banyak juga turis untuk ingin mengetahui kondisi desa setempat. Dia juga jadi akhirnya banyak yang berkunjung ke sini. Tetapi kalau perjalanan di sini diharuskan siang hari, karena kalau malam itu akan sangatlah gelap. Di sini terlihat tidak ada lampu penerangan dan perjalanannya pun sangat jauh dan melelahkan. Dikhawatirkan ya pijakannya tidak tepat sehingga bisa terpleset. Oh, lihat guys, di sini banyak anak kecil yang pada naik. Nah, dia bawa apa ya, wadah yang besar itu, sepertinya dia telah menjual hasil pertanian. Wush, lihat seperti ini tebingnya, wih tinggi banget. Kalau di zoom seperti ini. Ini guys, kalau kondisi orang tua ya yang sudah sepuh, jangankan untuk naik jalan biasa saja udah sempoyongan, sudah sulit untuk melangkahkan kaki. Ini tidak akan mampu melewati hal ini. Dan orang yang normal pun apabila kondisi kesehatannya lagi kurang fit, ini juga akan beresiko. Karena apa? Di sini ini membutuhkan suatu kondisi mental, kekuatan yang luar biasa. Bagi yang tidak terbiasa atau yang jarang berolahraga, bisa jadi ini setengah jalan pun tidak akan sanggup terus melanjutkan perjalanan. Dan risikonya balik lagi dia akan sulit, meneruskan pun sulit juga. Makanya dibutuhkan kesiapan mental yang kuat. Wih, lihat guys, tingginya seperti ini. Kalau tanpa ada alasan yang kuat dari awal, mustahil mereka mencari tempat sedemikian sulitnya. Karena pertimbangan untuk menyelamatkan diri dari serangan musuh ini bukan suatu hal yang mustahil. Karena kan logikanya masih banyak hamparan tanah di sana yang masih bisa digarap dan ditinggali. Tetapi ini dia lebih memilih tempat yang puncak gunungan, sehingga dia harus melewati tebing-tebing dan lereng gunung. Nah, ini adalah hamparan tanah garapan di puncak gunung ya, meskipun tetap masih ada kemiringan. Wah, ini sepertinya petani dengan anak-anaknya sedang memanen apa itu, dan sini aktivitas mereka di ini kehidupan di desa, masak dan makan bersama. Mereka pun memiliki kehidupan yang normal. Dia bertani, dilihat
membawa jagung, dan memang tanah garapannya memang sudah ada di sini, sehingga secara turun temurun akan terus dilanjutkan oleh keturunannya. Tapi anehnya ya, anak-anaknya, turunannya sekarang kok masih mau tinggal di sana dengan risiko sulit untuk akses keluar dan sangat berisiko. Kayaknya sudah nyaman karena sudah dari sejak kecil ya, dari bayi dia tinggal di situ. Di sini terlihat mereka itu adalah orang-orang yang sangat gigih dalam bekerja. Satu cirinya, dia melakukan aktivitas untuk pulang pergi saja, dia sanggup melakukannya. Berarti dia udah terbiasa melakukan kerja fisik dengan mental yang sangat kuat. Ini guys, ini tempat tinggal mereka. Nah, ini mereka membawa barang-barang yang cukup besar. Di sini tampak beberapa orang sedang membawa kotak yang besar. Sangat luar biasa ya. Kita aja yang tidak membawa apa-apa dengan kondisi jalan kemiringan seperti itu masih ngeri ya. Resiko terpeleset, jatuh. Tapi mereka karena sudah terbiasa dan karena kebutuhan, sehingga mau tidak mau dan terpaksa harus dibawa. Di sini lihat para petani sedang memanen hasil pertanian. Ada yang jagung, ini ada daun sayur-sayuran. Ternyata luas juga ya. Pikir saya di puncak gunung itu kecil ya. Ternyata di sana ada desa yang cukup, ada tanah yang cukup lapang, sehingga mereka bisa membuat rumah dan berkebun. Dan bukan hanya itu, mereka bisa ternak. Ini adalah salah satu olahan dari daun-daunan, karena mereka juga menjual ramuan-ramuan obat. Bayangkan di saatnya membangun rumah, demikian guys, sekelumit gambaran dari kehidupan desa tebing di Cina. Mereka harus untuk
melakukan transportasi dengan dunia luar atau daerah di luar dari desa mereka harus naik turun tangga atau tebing yang sangat curam. Dan bisa bayangkan di saat sebelum di pembangunan menggunakan tangga, mereka akan sangatlah sulit. Mudah-mudahan gambaran ini bisa menginspirasi dan bisa menghibur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.